Derajat orang yang berpuasa itu berbeda-beda. Ada yang berpuasa pahalanya banyak, ada yang berpuasa pahalanya sedikit, ada juga yang berpuasa tidak dapat sama sekali. Mudah-mudahan kita berpuasa pahalanya banyak, amin. Kalau yang puasa kedua ini masih lumayan lah, berpuasa pahalanya sedikit, masih lumayan. Tapi yang paling parah berpuasa tidak ada sama sekali pahalanya nggak dapat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kebanyakan di antara kita yang melakukan ibadah puasa, yang dia dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Ya. Kenapa demikian? Karena dia berpuasa maksiat jalan. La taqrabuz zina, dan jangan engkau mendekati zina. Tabe Bapak Ibu, berbicara persoalan zina, mohon maaf, bukan saja orang yang melakukan zina bersetubuh dengan bukan muhrimnya, bukan saja itu yang dinamakan zina, tetapi menurut para ulama, di anggota badan kita ini yang kita miliki berpotensi melakukan perbuatan zina. Iya, mata zinanya itu melihat. Makanya saya biasa sampaikan, kalau berpuasa jaga pandangan. Jangan sampai berpuasa nonton juga cendoleng-doleng. Ini kan puasanya tidak benar. Bapak Ibu sekalian. Apalagi telinga zinanya pendengaran. Mesti ini yang kita jaga ketika melakukan puasa. Mulut zinanya ucapan. Makanya hati-hati. Berpuasa jaga juga mulut. Jangan kita berpuasa gosip jalan. Ini yang bapak-bapak ini suka sekali gosip. Tak balik lagi. Perempuan jadi. Oh, Masya Allah. Ini saya itu biasa sampaikan, Bapak. Kalau perempuan ketemu 3 orang, biasa pembahasannya itu tidak ada judulnya. Astagfirullah. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, ada 2 orang perempuan di masa Nabi. Ini perempuan ini berpuasa kurus sekali. Kurus. Nabi panggil sini kok. Kenapa ya Rasulullah? Nabi katakan, kau muntah di depan saya. Perempuan itu heran, kenapa engkau suruh muntah ya Rasulullah? Nabi katakan, laksanakan monggo saja. Dia muntah Bapak Ibu, ternyata yang dia muntahkan itu adalah daging yang utuh tetapi sangatlah busuk. Ya. Sehingga Nabi menyampaikan, kau telah melakukan ibadah puasa tetapi kau makan juga ya daging saudaramu. Ini yang yang suka pergi kampanye, tidak bawa partai. Mulai pagi sampai sore. Ya. Pergi kampanye, tidak ada partainya. Itu dia samping rumah anak cerita kiri kanan. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dijelaskan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tapi justru dia mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausmu. Dalam artian Pak, kalau bahasa kasarnya, percuma kita lapar, percuma kita haus, kalau kita berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta. Ya.